sampai hidup sampai matilah di sini, jadi nggak usah ngontrak, aku ditempati di aja sampai nanti Bude nggak ada dipanggil Tuhan. Nah kemarin itu saudara saya nggak berani jual karena Bude kan di situ mau kemana, Bude arahnya mau kemana gitu, apa kita bawa pulang ke sini. Oh ternyata tuh ya kita menghindar orang meninggal ya, yang anaknya nomor 1 itu kan juga mengurus orang tuanya stroke, tapi orang tuanya sudah dipanggil Tuhan kemarin ya 2 minggu yang lalu. Akhirnya Bude saya bawa anaknya ke itu, saya nggak bilang kalau rumah itu mau saya jual, tapi Bude bilang dibawaannya kalau timur kalau udah bilang kalau Bude nggak ada yang urus. Kalau saya bilang bawa pulang orang pasti pada tahu ya yang Bude sempuh namanya itu kan dulu yang saya ikuti sejak kecil saya. Ini ternyata udah mau dibawa anak diurus anaknya. Terus saya punya teman-teman ya, mendingan itu kita jual gitu ya di Solo, kita di jalan. Tuhan ternyata Tuhan itu tidak jalan yang luar biasa sekali. Saya punya apa namanya, ini tawar ke siapa ya? Ya orang yang jual itu pasti harus beli, dan kalau kita beli pasti dijual ke orang lain. Dan tanah di Jaten itu benar-benar tanahnya strategis dan luar biasa. Saya itu saya ke Jakarta kemarin intinya, nah saya inginnya anak itu pulang karena saya nggak bisa anak 2 sekarang semua. Saya punya kembang gitu. Pernah saya tawarin, dok kamu pulang aja usaha di rumah. Nah, kalau ibu mau bukan saya buat, kalau ibu nggak bukan usaha mau di rumah gitu. Kalau tujuan di tahun berikut dengan yang di Jakarta dengan anak Jakarta, juga harus nanti usaha di rumah saja. Ya itu aja, mungkin tanah itu yang dijaga itu kita bisa bayar. Akhirnya iya Bu, kalau memang nanti saya dibikinkan usaha Karanganyar, saya mau ke Karanganyar. Juga saya bangga, saya mau pulang Karanganyar, nanti kalau pulang juga sini nggak jauh, kita tua ada yang ngurus kita itu tua gitu. Siapa yang kalau anak pergi semua gitu. Akhirnya kita memang anak itu satu di rumah itu, terus akhirnya Tuhan buka jalan, kita itu nawarnya baru 1 orang loh itu. Makanya kita tawarin yang sudah punya sebelah warga sini, punya sebelahnya warga sini. Dulu yang menentukan itu juga saya kita tawarin sama bapaknya, temannya Pak, kalau tanah saya dibeli ya, sekali nanti kan bapak gini-gini dekat, bikin kos-kosan dekat gini-gini. Itu juga ditawar saudara. Jadi kita itu minta langsung ketawa gitu, langsung lihat ke sana dibunjengin bapaknya. Enggak ditawar saudara. Walaupun sekarang itu belum dibayar, tapi kalau biasanya orang itu kalau jual itu kan pasti ditawar-tawar. Tidak ditawar. Ini jalan Tuhan, sudah jalan Tuhan pertama. Sudah jalan Tuhan yang pertama. Itu jual apa lagi ya? Kita nggak punya tabungan kan gitu. Kalau punya tabungan cuma sedikit, nggak apa-apa, bisa untuk DP aja bisa uang kita itu kan. Misalnya kita punya pandangan untuk kita jual tanah yang di sini, tapi bukan rumah, bukan tanah ini ya. Saya bilang ke saudara-saudara semua, saudara boleh nggak saya jual itu, saya jual itu, saya jual itu, kan ada atas nama saya kan. Tapi saya harus ngomong sama saudara, kakak-kakak saya, papi itu saya kasih tahu semua, boleh nggak saya jual tanah ini, ditukar di Jaten. Dari awal saudara saya tantangan yang luar biasa dengan kata-kata nggak boleh ini itu, ini kan rumah dekat jalan, ini kan tanah dekat jalan, ini kan gini. Saya akhirnya ya kalau dekat jalan pun nanti Risma nggak mungkin juga kan mau rumah di sini, pasti kalau di kota Nusa Dana ya. Akhirnya puji Tuhan di yang awal itu kakak-kakak semua minta saya nggak dijual. Akhirnya saya pergi ke Jakarta bilang ke kakaknya boleh lah, terus kakaknya keras boleh lah, semua boleh kan ada solusi. Itu pun kita juga menawarkan orang yang 1 orang saja, nggak menawar kemana-mana. Awal mula menawar kita nggak boleh kan, nggak boleh. Setelah 2 hari saya sudah semua datang ke rumahnya, sudah naiknya itu drastis itu. Jadi satu hal bahwa apa Tuhan itu memang ya Pak ya, mengizinkan kita gitu loh, untuk punya itu gitu. Jalannya itu sangat-sangat lancar sekali gitu loh, dalam waktu 2 minggu hitungan semua selesai dan bisa nanti untuk banyak di sana. Tinggal nanti mungkin biaya balik nama dan semuanya. Di Tuhan benar-benar saudara saya mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Bahkan suami jualan kayu aja kayak cepet banget langsung. Aku semuanya tuh kayak ada jalan-jalan, cepetlah kamu bayar sana gitu. Ya walaupun sampai saat ini semua kita belum menerima uang ya Bapak Ibu, belum menerima uang yang kita jualan juga belum terima uang. Tapi kan tanda-tanda jadi juga ada. Dan saya pun kesana itu juga belum bisa bayar, tapi tanda jadi juga kami ada tanda jadi. Jadi biar nanti bapaknya dalam waktu 3 tahun
yang punya tempat itu mau dibangun dan bapaknya disuruh pergi lagi, itu sudah punya tempat untuk berjualan. Itu yang kami syukuri, rencana-rencana Tuhan bagi hidup kami. Dan semuanya juga saya kemarin datang ke Jakarta, semua juga dalam keadaan sehat dan sudah dapat kerjaan lagi. Walaupun mungkin saat ini pekerjaannya belum sesuai dengan ilmu yang dia dapat, tapi sudah merasa senang kerja di situ dan menunggu 6 bulan. Kalau 6 bulan nanti dia kerjanya bisa diangkat, jadi 6 bulan bisa diangkat nanti jadi karyawan tetap. Dan di sana pun sudah ada posisi, jadi nanti kalau sudah karyawan tetap bisa pindah daerah kita sini. Nanti kalau sudah saatnya lewat sekarang, nanti gaji UMK-nya sekarang. Jadi mungkin kalau tempatnya di Solo, gaji tetap menyesuaikan di Cikarang karena kontraknya di Cikarang. Kalau sudah diangkat karyawan tetap ya sesuai dengan Cikarang. Dan kemarin cita-cita seperti itu, ya semoga saja kami nanti bulan di tempat tetap nanti bisa pindah ke Solo lah, minta pindah ke Solo. Harus ada alasan yang tepat tuh kalau mau pindah. Ya semoga saja kamu bisa lah pindah ke Solo sama orang tua. Itu Bapak Ibu yang saya saksikan, walaupun semuanya belum ada kepastian 100%, tapi sudah ada tanda-tanda untuk kita bisa melanjutkan usaha karya lagi. Dan masih memang tanah kosong ya, belum ada apa-apa, masih banyak proses-proses selanjutnya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tuntun di selanjutnya, karena Tuhan sudah berkati ini, sudah berikan mujizat pada saat ini. Itu nanti saya yakin bahwa Tuhan akan memproses juga lebih lanjut untuk nanti saya sudah kerja di desa, saya ada masih bisa kerja yang lain. Jadi itu saksi saya Bapak Ibu, kita saling mendoakan biar kita semua selalu diberkati Tuhan. Dan itu dari saya, terima kasih waktu saya. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian utama dalam kehidupannya bahwa Tuhan selalu menolong, menyertai, bahkan yang kelihatan tidak mungkin pun Tuhan senantiasa melancarkan semuanya. Dan biarlah kehidupan kita juga tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya semuanya Tuhan izinkan untuk kebaikan. Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita mau siapkan untuk kita mendengarkan kuasa Tuhan tak terbatas, tidak kasih oleh segala apapun, dan mujizat Tuhan itu selalu setiap kita. Kita rasa pujian tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat melakukan. Kelihatan mustahil bagi kami, sangat mungkin.
mujizat-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa, bahwa Engkau senantiasa menyertai, melindungi di dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami mau lebih lagi percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan dalam setiap hidup kami. Kalau sekeliling kami bisa mengecewakan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan sedikit pun dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir saat sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjamah hatinya, Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, berbicara saat sore hari ini lewat hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap menerima taburan firman-Mu hanya di dalam satu nama. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat sore bagi kita semuanya. Pada saat ini kita mengadakan konser di rumah keluarga Sergeno bersama kami. Kita sudah juga mendengarkan kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan bagi setiap kita. Namun demikian mungkin kita berpikir kok kami kayak enak ya hidupnya, apa itu akan bisa dengar Tuhan. Tapi perlu kita juga lihat bahwa untuk meraih semuanya itu perlu bergumulan, perlu lebih lagi banyak firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat 1 kita baca sampai ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-32 1 sampai ayat ke-5. Saya akan membaca ke ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, bergilir mulai dari saya ke kanan sampai selesai. Firman Tuhan dengan judul kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diketahui Tuhan, tentang Terus sampai ayat ke-5. Ya, puji Tuhan, telah kita baca firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dari ayat yang kita telah baca bersama bahwa dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kenapa kok Tuhan atau kenapa kok ayat ini menyoroti hal demikian? Dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bukankah ada yang lebih membahagiakan ketimbang hanya dosa diampuni? Bisa saja kita mendapatkan rumah yang bagus, berbahagia enggak? Pastinya berbahagia di hati. Punya uang yang banyak di bank, berbahagia enggak? Pastinya kita punya kebahagiaan. Terus punya penghasilan setiap bulan,
Berbahagia enggak? Enggak berbahagia. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkata tentang hal itu, tentang hal-hal seperti itu. Karena itu bukan menjadi tujuan daripada hidup. Tetapi menjadi tujuan daripada hidup adalah ketika pelanggaran dan dosa kita ditutupi oleh Tuhan. Ketika pelanggaran kita di masa-masa yang silam diampuni oleh Tuhan, itulah yang kemudian Tuhan mengatakan berbahagialah kamu. Kenapa? Karena Tuhan sangat tahu betapa bahayanya tentang dosa. Lebih berbahaya daripada orang yang gak punya uang. Lebih berbahaya daripada orang gak punya uang. Lebih berbahaya daripada orang yang gak punya rumah. Lebih berbahaya daripada orang apa lagi? Orang gak punya pekerjaan. Itulah sisi pandang daripada Tuhan, bahwa ternyata orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Karena kalau dosanya, pelanggarannya tidak diampuni, apa yang terjadi? Kita nggak layak di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, masih boleh tidak di Taman Eden? Nggak boleh. Hanya karena satu kesalahan Adam dan Hawa, kehilangan semuanya. Demikian juga anaknya, yaitu Habel dan Kain. Ketika Kain membunuh adiknya, maka saat itu pun juga ia diusir oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengutuk tanah yang dikerjakan oleh Kain hanya sepertiganya saja boleh menghasilkan. Dan dia akan bekerja, berceri lelah, dan dia akan merantau dari tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dosa. Belum sampai di situ. Di dalam perjanjian baru juga banyak mengatakan tentang bahaya akan dosa. Salah satu peristiwa Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ketika Ananias dan Safira ini sepakat untuk membohongi Petrus, dia berkata, inilah seluruhnya hasil penjualan tanah saya. Kemudian ketika ia berbohong di depan Petrus, dia kemudian kehilangan apa? Kehilangan nyawanya. Tidak hanya itu, istrinya juga mengatakan, oh itulah hasil tanah kami. Kemudian dia juga kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Tidak sampai di situ. Kita melihat sejarah Israel. Ketika ia kemudian menjual Yesus, ketika ia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa yang terjadi? Dia diperbudak oleh bangsa-bangsa. Tidak hanya itu, di Jerman menjadi dibantai berapa juta ini? 2 juta lebih. Itu dibantai oleh zamannya siapa namanya? Mengerti sejarah. Hitler, seorang presiden yang ada di Jerman, mengultimatum, mengeluarkan sebuah perintah bahwa semua orang Yahudi harus dibantai tanpa terkecuali. Mereka diarah ke tempat pemusnahan. Mereka dikumpulkan, kemudian dinaikkan di bis, kemudian dibawa ke suatu tempat, dan kemudian mereka diracun, dikasih gas beracun. Karena kalau ditembak, berapa peluru yang akan habis? Satu orang butuh 1 peluru. Padahal itu zaman peperangan.
2 juta, memburu 2 juta butuh 2 juta peluru. Dan membuat peluru itu butuh bahan bakunya, butuh ini dan lain sebagainya. Belum lagi keperluan karena perang sana sini. Yang kemudian Hitler mengeluarkan perintah orang Yahudi harus dibasmi. 2 juta dibasmi dalam hanya kurun waktu enggak lama. Yang sisanya mereka mengambilkan diri karena dosa. Sehingga di sini firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bukan orang yang mendapatkan uang banyak, bukan orang yang bisa membangun rumah yang megah, rumah yang tingkat, tetapi orang yang berbahagia adalah orang ketika ada dosa dan kemudian diampuni oleh Tuhan. Itulah yang membahagiakan kita. Kebahagiaan tidak bisa ditemukan di tempat manapun. Tinggal di dalam istana, pekerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya. Kebahagiaan tidak bisa ditemukan di situ. Punya uang setas pun kita nggak akan bahagia. Tetapi kebahagiaan adalah ketika Tuhan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita. Ayat selanjutnya saya baca. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita lihat di sini bahwa Alkitab mengatakan berbahagia orang yang tidak diperhitungkan kesalahan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa hidup kita benar, berkenan bagi Tuhan bukan karena kita saleh, bukan karena kita mampu berbuat baik, tetapi kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan saja. Karena anugerah Tuhan saja saya bisa menjadi orang percaya. Bukan karena saya baik, bukan karena saya rajin berdoa, bukan karena